Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ines Sri Rejeki, CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu. Saat ini saya akan melakukan percakapan praobservasi supervisi dengan rekan di sekolah saya, Ibu Silva, guru kelas 4 SD Negeri 74 Kota Bengkulu. Selamat siang Ibu Silva. Selamat siang. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya, karena saya hari ini perlu berbincang dengan Ibu untuk membicarakan tentang prasupervisi yang akan kita laksanakan minggu depan. Gunanya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam menyiapkan supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan. Agar nantinya pada saat supervisi penampilan dan performa Ibu bisa menampilkan yang terbaik, dan juga ini merupakan rangkaian kegiatan refleksi bagi Ibu sendiri untuk melihat kelebihan dan kekurangan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Dan saya yakin sekali Ibu Silva sudah menyiapkan rencana-rencana persiapan-persiapan untuk menyambut supervisi minggu depan. Apa boleh saya tahu apa saja gitu persiapan yang sudah Ibu siapkan? Baik, terima kasih Bu Nes. Persiapan yang sudah saya siapkan untuk minggu depan, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, ya, mulai dari tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan, rencana pembelajaran, kemudian media dan alat untuk penugasan untuk anak itu yang sudah saya siapkan. Wah, sudah lengkap sekali ya Bu ya. Rencananya minggu depan itu Ibu akan mengajar mata pelajaran apa dan materi apa? Untuk minggu depan itu saya akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya sudah pernah melaksanakan pembelajaran ini, tapi saya merasa kurang efektif pembelajarannya. Mungkin dengan adanya pertemuan dengan Ibu ini nanti akan ada pembaharuan tentang pembelajaran yang saya lakukan. Baiklah, tentang kata-kata sulit ya Bu ya. Coba Ibu ceritakan bagaimana cara Ibu mengajar materi tersebut dan bagaimana juga hasilnya sebelumnya ya Bu ya, yang kata Ibu tadi tidak efektif tadi. Baiklah, sebelumnya itu saya menggunakan LKS ya. Jadi latihannya itu hanya menggunakan LKS, lalu memberikan latihannya itu menemukan arti-arti katanya itu lewat latihan saja. Jadi anak-anak itu mengerjakannya itu ada sebagian murid yang sudah bisa menemukan arti kata yang sulit itu, tetapi masih ada sebagian murid yang belum ya. Jadi pembelajaran itu belum kondusif ya Ibu Ines ya. Jadi belum meningkatkan perkembangan anak tentang pengetahuan arti-arti kata yang sulit tadi. Jadi sepertinya dikarenakan tingkat pemahaman murid tadi mungkin yang berbeda-beda, makanya saya agak kurang belum tercapai puas ya, gitu, tercapai semua pembelajaran belum puas ya. Nah, pada pertemuan supervisi nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Mungkin pertemuan nanti tujuan pembelajaran yang harus saya dapatkan, mungkin anak-anak itu lebih mengetahui pemendaharaan kata yang lebih banyak, kemudian dia lebih familiar dengan kata-kata yang sulit tersebut sehingga mereka mengetahui mencarinya itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian semakin biasa menggunakan kamus itu mereka gunakan dalam sehari-hari, serta mungkin nanti ada produk yang kita akan hasilkan dari pembelajaran itu. Oh baiklah ya Bu ya, itu tadi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang. Kalau ukuran keberhasilan ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut bagaimana? Coba Ibu jelaskan. Ukurannya mungkin saya lihat dari seberapa banyak anak-anak itu memiliki kata-kata sulit yang mereka ketahui, dan anak-anak itu menjadi biasa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kata-kata umum saja yang mereka keluarkan setiap hari. Kemudian anak-anak itu mungkin juga semakin tertarik, bagaimana ya di Indonesia, tertarik untuk mencari kata-katanya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga nanti dia bisa menghasilkan suatu produk mereka sendiri.
Baiklah Bu, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Iya. Nah, ukuran keberhasilan, ketercapaian pembelajaran sendiri yang sudah Ibu rencanakan bagaimana? Mungkin ukurannya itu agar anak-anak lebih tercapai itu mungkin anak-anak lebih banyak mengetahui kata-kata yang sulit dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi sudah ada dalam diri mereka itu, sudah ada di pikiran mereka kalau mencari kata-kata sulit itu di kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kemudian anak-anak itu juga lebih terbiasa tidak menggunakan yang lain lagi, tapi dia mencarinya di kamus besar bahasa Indonesia, sehingga dia terbiasa dengan kata-kata yang umum aja mereka gunakan dalam sehari-hari, dan nantinya anak itu bisa menghasilkan produk yang bisa nanti mempermudahkan mereka untuk belajar kata-kata yang sulit. Baik Bu, sekarang coba Ibu ceritakan peluang apa yang Ibu miliki untuk memudahkan Ibu mendukung siswa mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Peluang saya mungkin kepada anak-anak yang sudah bisa atau sudah menemukan sendiri kata-katanya tadi. Jadi dalam kamus besar bahasa Indonesia tadi, jadi saya rasa itu peluang karena sudah semakin banyak anak-anak tadi yang mengerti mencari kata-kata yang sulit tadi, itu menjadi nilai plus ya bagi saya. Karena anak-anak saya itu termasuk anak-anak yang aktif ya di Indonesia, antusias dengan hal-hal yang baru karena selama ini mereka itu sudah bosan dengan metode-metode yang ceramah, hanya diberikan latihan-latihan melalui LKS saja. Jadi mereka itu maunya penugasan secara kelompok, secara ada hal-hal yang baru. Jadi yang bisa membuat mereka itu lebih aktif dari sebelumnya. Peluang Ibu adalah keaktifan siswa. Iya, betul sekali ya, karena mereka. Oke, begitu ya Bu ya. Ibu sudah bisa menggambarkan peluang atau aset yang Ibu miliki gitu di kelas ya Bu ya. Kalau dilihat dari peluang dan aset tersebut, kira-kira Ibu saat ini berada di skala berapa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Mungkin skala keberhasilan saya itu baru dinilai 7 ya Ibu. Baru dinilai 7 ya Bu ya. Rencananya setelah supervisi nanti Ibu maunya berapa? Saya mengharapkan setelah adanya supervisi dari Ibu Ines, ada pembaharuannya nanti, saya maunya 10 kalau bisa ya Bu Ines. Iya, kalau bisa ya Bu ya. Mudah-mudahan. Baiklah Bu ya, siswa yang aktif dan antusias dalam pembelajaran tersebut merupakan aset atau peluang yang dapat Ibu manfaatkan. Nah, dari peluang tersebut, bukan dari peluang, maksud saya dalam lingkup pembelajaran di kelas, itu tadi peluang. Kalau hambatannya bagaimana? Apakah kira-kira nanti akan ada hambatan ke depannya dalam Ibu mengajar yang dapat menghambat Ibu mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya. Ada ya Bu hambatannya itu. Mungkin anak-anak tadi setelah mengerjakan tugas tadi mereka jadi ribut. Ya, ada yang sebagian yang sudah selesai dia akan mengganggu teman-temannya yang belum selesai. Sehingga kelas itu tidak kondusif pembelajarannya yang saya laksanakan. Sehingga ya mungkin ada apa yang mengganggu ya bagi anak-anak yang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran saya tadi. Ya mungkin itu saja yang hambatan yang saya temukan dalam kelas ya. Jadi saya lebih kasihan dengan anak-anak yang belum selesai. Begitu. Nah, dari hambatan tersebut, apakah Ibu sudah menemukan solusi kira-kira bagaimana untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Sudah ya Bu ya. Mungkin solusinya itu saya akan memberikan pembelajaran kepada atau tugas anak-anak itu yang lebih fokus atau lebih jauh menjadi sangat antusias. Jadi tugas kelompoknya nanti berbentuk proyek atau produk ya, sehingga mereka itu tidak ada lagi celahnya untuk ribut atau mengganggu teman lagi. Jadi saya memiliki ide atau membuat karya mereka tentang produk membuat kamus mini. Kamus mini ya, Bu? Kamus mini ya Bu ya. Oke, kalau begitu coba Ibu
ceritakan rencananya dan strateginya bagaimana dari rencana tersebut. Mungkin strateginya itu ya Bu ya, saya dari memperkenalkan kepada anak apa itu pengertian Kamus Bahasa Indonesia, kemudian apa manfaatnya dan apa tujuannya. Setelah itu mungkin saya memberikan tugas anak itu untuk mencari kata-kata sulit itu tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, sehingga anak-anak sudah mengerti cara dan mencarinya. Nah, dari semua rangkaian tadi ada tugas akhirnya yaitu produk. Mereka saya suruh untuk membuat kamus mini yang berbentuk dari karya hasil mereka sendiri, ya. Dari abjad yang huruf A sampai Z mereka buat Bu, gitu. Jadi dia berkelompok berbagi tugas sehingga jadilah kamus yang menurut saya lebih simpel untuk anak baca gitu. Kamus mini tersebut kan tentu membutuhkan ragam alat ya Bu ya. Nah, ragam alat apa saja yang perlu Ibu persiapkan? Mungkin alatnya yang perlu kita persiapkan yang pertama karton ya, misalnya karton, spidol, gunting dengan lem, karena nanti akan dibentuk seperti buku tapi dia yang berbentuk mini. Itu saja mungkin alat-alatnya ya Indonesia. Lah. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Apa ukuran keberhasilan dari gagasan Ibu tentang kamus mini tadi? Ukurannya mungkin anak-anak sudah bisa membuat kamus mini ya yang baik, rapi, serta gampang mereka gunakan dan mereka telaah. Lalu anak-anak itu menjadi aktif ya, berpengetahuan tentang pemeliharaan katanya lebih banyak. Dari sebelumnya mereka tidak tahu, sekarang mereka sudah ada begitu ya, sudah ada ilmu yang mereka manfaatkan yaitu kamus besar tadi. Mereka mencarinya di kamus besar, kemudian dimudahkan lagi untuk mereka membuatnya itu jadilah menjadi kamus mini. Jadi ukuran keberhasilan gagasan tersebut adalah terciptanya produk yang memudahkan. Iya, memudahkan anak tadi. Wah, bagus sekali ya Ibu Silpa ya rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan. Itu juga ternyata berdasarkan refleksi Ibu dari pembelajaran sebelumnya ya Bu ya. Sekarang saya mau tanya bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana yang akan saya lakukan seperti ini. Saya mungkin akan menghadirkan pembelajaran yang memacu keaktifan siswa ya. Jadi anak itu lebih aktif sehingga menghasilkan sebuah produk ya. Saya sangat berkomitmen ya untuk dapat menghadirkan pembelajaran tersebut dan akan berusaha sebaik mungkin supaya lebih aktif dan kreatif seperti itu ya. Memacu kreativitas siswa. Ya, kreatif. Oke, baiklah Ibu Silpa ya. Tadi saya lihat rencananya dan persiapannya itu sudah cukup baik dan cukup matang. Nah, apabila nanti ke depannya Ibu menghadapi kesulitan atau ada kebingungan gitu, adakah rekan-rekan yang dapat Ibu mintai bantuan, pertimbangan atau dimintai saran gitu? Kalau ada, siapa orangnya? Ada ya Bu, rekan sesama kelas 4 yaitu ada Ibu Dwi dan Ibu Reka. Jadi kami itu sama-sama mengajar di kelas 4 itu saling mendukung dalam setiap pembelajaran. Dan apabila saya ada kesulitan, saya sering berkomunikasi mereka untuk meminta bantuan Ibu Ines ya. Jadi walaupun kami berbeda kelasnya, tapi kami masih sama pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang saya terapkan ini nanti saya bisa bagikan dengan mereka. Jadi mereka itu nanti bisa juga menerapkan di kelas masing-masing seperti itu ya Indonesia. Baik, terima kasih ya Ibu Silpa ya. Saya rasa sudah cukup percakapan kita tentang praobservasi supervisi yang akan dilaksanakan segera ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu dan semangat selalu. Oke, siap. Terima kasih ya Bu ya. Baiklah, hari
dari huruf abjad A sampai Z. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang KBBI. Ke depan, anak-anak kita akan belajar tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana di sini anak-anak akan mengetahui nanti banyak kata-kata dengan artinya yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini ada bentuk dalam sebuah kamus. Ya, ini namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak-anak kita akan belajar hari ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi anak-anak udah tahu ini? Pernah menggunakannya? Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu selain ada yang berbentuk buku, juga ada di dalam Google. Bisa kalian ketik saja Kamus Bahasa Indonesia yang online. Jadi kita bisa juga mencari di sana. Tapi untuk lebih memudahkan anak-anak, kita sekarang akan belajar mengetahui banyak arti kata-kata yang belum pernah kalian dengar atau kata-kata sulit selama ini. Kita mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian siap belajar hari ini? Oke, bagus sekali. Jadi, proyek ini kata-kata yang sulit atau membuat kata-kata yang sulit itu dalam bentuk kamus mini. Ya, jadi nanti per kelompok yang sudah Ibu bagi nanti akan membuat sebuah kamus mini di mana dalam kamus itu ada abjad dari A sampai Z. Ya, jadi kalian nanti membuatnya itu huruf A sampai Z itu ada semua. Apa artinya? Mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kerja kelompoknya nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya nanti membuat hasil karyanya, membuat satu produk tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi bentuk kalian, bentuk mini. Boleh nanti digambar supaya menarik, supaya enak dilihat. Siapa yang bisa melukis nanti dilukis, ada nanti divariasikan. Boleh seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah paham? Oke, kalau gitu kita akan langsung mulai. Ya, ada lem nanti, kemudian ada gunting. Jadi anak-anak Ibu bagikan per kelompok nanti ada bentuk karton. Karton ini nanti kalian bentuklah seperti kamus. Kamus itu ya. Oke, sekarang Ibu bagi dulu dari kelompok 1 dulu. Ini nanti gunting. Kamu gimana? Oke ya. Anak-anak, kalau terlalu jauh boleh mendekat. Boleh ya. Tugas pertamanya, dengarkan. Anak-anak semuanya pertama membuat dulu kata yang berawalan A, kemudian B, C, sampai Z dengan bagus. Tidak usah kamu bagi aja per kelompok. Kamu per kelompok berapa orang? Bagi teman-temannya untuk mencari kata yang sulit yang ada di kamu. Sekarang silakan bekerja. Hasil karya anak-anak yang sangat bagus dan sangat indah. Jadi sekarang
Anak-anak sudah tahu belum? Banyak arti kata dalam kamus? Sekarang boleh anak-anak yang sudah jadi hasil karyanya boleh tampilkan ke depan dari kelompok 1 dulu. Sekarang bagaimana rasanya setelah melaksanakan tugas kita hari ini? Bagaimana perasaannya anak-anak? Senang hatinya ya. Jadi kita tahu belum banyak kosakata yang di dalam kamus? Banyak. Jadi anak bahagia? Bagus 4A. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Silpa, tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, dan saya sudah lihat tadi Bu Silpa mengajar. Saya mau dengar dulu bagaimana nih perasaan Ibu setelah tadi di supervisi belajar. Perasaan saya ya senang. Pertama senang, saya melihat anak-anak itu lebih aktif, lebih semangat, dan saya menjadi percaya diri untuk mengajarkan hal-hal yang baru pada anak-anak seperti itu. Tapi ya namanya kita ini menjalankan pembelajaran pasti ada juga yang kurangnya, Minas. Setelah tadi saya simak dan teliti, ternyata masih ada yang kurang saya melaksanakan pembelajaran tadi. Pada bagian saya menjelaskan untuk membuatkan anak-anak proyek atau tugasnya tadi, harusnya saya sudah menentukan kata-kata yang harus mereka cari, sehingga kata-kata itu lebih terinci dan bagus setiap kelompok. Jadi dia tidak mencari, benar-benar mencari sendiri, tapi sudah saya atur kelompok ini kata-katanya yang mana, kelompok ini kata-katanya yang mana, supaya mereka itu lebih bagus. Oke, Iya, bagus sekali ya Bu ya. Iya. Jadi agar lebih kondusif, kemudian juga lebih terarah ya Bu ya. Iya, betul. Tujuannya. Setelah Ibu mengetahui kekurangan tersebut, juga kelebihan hal-hal baik dari ya apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan belajar di supervisi ini, bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya mungkin setelah di supervisi seperti ini, mungkin tindak lanjut saya sebelum melaksanakan pembelajaran itu, mungkin saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman rekan-rekan sesama saya guru kelas 4, supaya sebelum saya melaksanakan pembelajaran itu meminta motivasi atau saran dari mereka, supaya pembelajaran itu makin bagus lagi dan makin lebih aktif lagi. Kalau bisa tidak ada kekurangan, seperti itu gitu ya Bu. Ya. Ibu Silpa udah bagus sekali ya Bu ya. Ya, Ibu sudah berusaha maksimal menampilkan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian pada hari ini juga setelah disupervisi, Ibu tetap bisa menemukan dari hasil refleksi Ibu menemukan kekurangan-kekurangan, dan Ibu berkomitmen untuk memperbaikinya lagi di masa depan. Itu sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih ya Bu sudah berkenan untuk supervisi hari ini. Sama-sama Ibu Ines, saya juga sebagai guru yang sudah disupervisi dengan Ibu Ines, saya juga merasa berterima kasih sekali. Karena dengan adanya ini saya lebih semangat Ibu Ines, bahwa setiap pembelajaran itu memang harus disiapkan dengan matang. Tidak bisa kita langsung diberikan kepada anak, tapi kita dulu yang harus siap, lebih matang. Jadi pembelajaran yang kita berikan itu nanti akan lebih bagus dan mengena kepada hati anak-anak. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Ya, Silpa. sama-sama. Semangat selalu. Oke, terima kasih.